hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini tentunya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan juga pengisi acara menerapkan dengan ketat selama produksi ini berlangsung. Seperti contohnya kita telah melakukan swab antigen sebelum produksi ini dilaksanakan, lalu juga selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya saudara, kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua untuk jenis kanker yang sering menyerang wanita. Biasanya pengobatan kanker serviks ini dilakukan dengan tindakan bedah atau kemoterapi. Namun, adakah solusi lain untuk pengobatan kanker serviks yang tepat dan juga tanpa efek samping? Kita akan membahasnya secara lengkap selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda, hanya di Bincang Kita. Ya saudara, tema bincang kita hari ini yaitu sukses melawan kanker serviks. Tentunya untuk membahas tema ini saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa yang hadir di studio pada hari ini. Ada Dr. Iranita dari CMI Bandung dan juga ada Ibu Elis, pasien CMI yang memang sudah sembuh dari kanker serviks. Ini luar biasa sekali ya. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Widi. Ibu Elis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini bisa berbagi juga nih, karena di sini kan kita akan bicara mengenai kanker serviks yang memang merupakan momok tersendiri ya, terutama untuk para wanita. Dan sekarang sudah ada Ibu Elis di sini yang bisa berbagi cerita pengalamannya sampai akhirnya bisa sembuh dari kanker serviks. Mungkin bisa digambarkan dulu pertama kali pengalamannya seperti apa sih bisa akhirnya mengetahui bahwa Ibu kena kanker serviks nih Bu? Iya, terima kasih. Pada dasarnya saya bukan kanker serviks asalnya ya, tapi kanker rahim. Kanker rahim awalnya? Kanker rahim awalnya. Jadi terasanya memang di bagian perut seakan kembung membengkak, itu merasa tidak nyaman ya. Dan waktu itu memang ke badan juga terasa lemah dokter ya. Jadi istilahnya itu saya ini ada apa sebetulnya, dan sempat mengalami pingsan, lantas dibawa ke rumah sakit dan sempat saya dirawat di rumah sakit Bandung, dan ternyata setelah hasil diagnosa saya mengidap penyakit kanker rahim. Kanker rahim itu tahun berapa Ibu? Tahun 2011. Baik. Iya. Lalu selama ini berarti dari tahun 2011 kanker rahimnya berapa lama waktu itu? Kanker rahimnya sebetulnya saya prediksi sekitar 2 bulan ya yang saya ketahui. Namun karena dari kanker rahim itu berkembang, keluar darah ya, keluaran darah melalui ya istilahnya bagian intim wanita, maka dari darah itu mungkin mengandung virus. Kemudian merasa tidak nyaman gitu ya dalam berhubungan suami istri. Berarti bisa disimpulkan awalnya sebenarnya kanker rahim, lalu akhirnya berkembang menjadi kanker serviks, begitu ya? Karena darah yang keluar dan dari akhirnya rahim ketika itu. diperiksa itu sudah stadium berapa nih Bu waktu itu? Setelah diperiksa dari hasil diagnosa katanya saya sudah stadium 3. Wah, itu sudah termasuk lanjut ya dok ya. Iya. Lalu pengobatan apa saja yang sudah dilakukan? Pastinya sedih, pastinya shock, panik begitu ya ketika mendengar bahwa saya kena kanker begitu Bu? Iya, pada awalnya saya tidak percaya karena perasaan saya biasa-biasa saja. Lemas mungkin karena aktivitas sehari-hari dalam bekerja gitu ya. Tapi lama-kelamaan rasa lemas itu semakin bertambah dan ada yang namanya apa ya dok? Seperti kaget gitu ya, apa yang dikatakan oleh dokter, saya mengidap penyakit kanker, saya merasa pada dasarnya tidak percaya, begitu down begitu ya, down, sangat sedih gitu ya, tapi harus dihadapi begitu gitu ya. Saya memang mungkin itu sudah ada yang namanya ujian. Begitu. Dari Pengobatan Allah, yang dilakukan gitu ya. Sudah apa saja berarti Bu? Pasti waktu itu saya cari upaya begitu ya? Saya dirawat ya di rumah sakit 1 minggu dirawat, kemudian pulang karena waktu itu ada anti pendarahan ya. Tapi setelah 2 minggu saya berdarah lagi, terus dirawat lagi dan akhirnya memang penyakitnya itu jadi dari kanker rahim ke kanker serviks.
saya dirawat di Rumah Sakit Bandung, ya, harus dioperasi. Setelah dioperasi harus di kemoterapi. Nah, saya tuh pada dasarnya tidak mau ya kalau yang namanya dioperasi. Bagaimana supaya saya tidak sampai dioperasi? Saya memang berbicara dengan keluarga. Saya selalu terbuka apa adanya ke keluarga supaya mengetahui keluarga itu ya apa yang diderita oleh saya, dan siapa tahu ada jalan keluar dari keluarga saya gitu. Akhirnya menemukanlah sebuah metode Dr. Ibnu Sina di CMI begitu ya. Bayangkan ya, kanker serviks, terutama ada juga kanker rahim gitu. Untuk historikalnya dari Ibu Elis ini ternyata itu bisa menjadi hal yang momok tersendiri, sempat down begitu, tapi mau dioperasi nggak mau, di kemoterapi juga nggak mau. Ternyata di CMI Bandung ini ada solusi lain menggunakan metode Dr. Ibnu Sina. Nah, ini apa nih yang membedakan ini, Dokter Ira? Pada dasarnya untuk pengobatan awalnya mendiagnosa pasien sama, yaitu dengan dokter-dokter spesialis yang lain. Yang membedakan yaitu kita yang tadi tidak menggunakan operasi dan tidak kemoterapi. Obat kami ini yaitu kimia organik. Kita menggunakan bahan-bahan alami. Kita kembali lagi ke sumber daya alam ya Mbak ya, yang dimana beberapa zat jika digabungkan menjadi satu, ini mampu untuk memutus sel kanker tersebut. Karena kan pada dasarnya sel kanker ini kan dia itu suka membuat pembuluh darah baru, yang dimana dia akan terus berkembang terus. Nah, kita putus itu agar dia tidak mendapatkan suplai makanan kembali seperti itu dengan bahan-bahan yang alami seperti itu. Kita tidak menggunakan kimia buatan, tapi kita menggunakan kimia organik. Nah, selain kita menggunakan kimia organik, kita juga awalnya berbarengan dengan ilmu kedokteran sekarang terintegrasi, yang dimana misalkan pasien mengalami nyeri, kita berikan obat anti nyeri atau dokternya akan meresepkan obat anti nyeri, seperti itu Mbak. Oke, kalau melihat dari kasusnya Bu Elis bagaimana nih? Ini kan awalnya dari kanker rahim dulu, akhirnya berkembang menjadi kanker serviks. Berarti ada terapi yang dilakukannya juga harus berbeda ya, treatmentnya bagaimana nih, Dok? Pada dasarnya ini penyebabnya sama ya, karena human papillomavirus ya. Jadi awalnya itu karena virus dulu. Nah, untuk pengobatan kanker serviks atau rahim ini memang dia sedikit agak khusus karena kita berfokus pada dua hal. Yang pertama virusnya kita harus hilangkan, yang satu lagi kita harus mencegah biar si kankernya itu tidak berkembang. Jadi kita harus berfokus pada dua hal ini. Jadi tidak bisa kanker aja. Kalau mungkin yang lainnya kita fokusnya sama kanker aja. Tapi kalau yang khusus ini penyakit kanker serviks ataupun rahim, kita berfokus pada virusnya juga harus dihilangkan. Ini kan udah stadium 3. Betul. Kalau misalnya stadium 3 biasanya termasuk ini stadium lanjut begitu ya. Iya. Apakah ada treatment yang berbeda juga ketika masih awal stadium 1 diketahui atau sudah akhir begitu? Tetap berbeda Mbak, karena tiap takaran ataupun tiap hitungan untuk formulanya atau obatnya itu kan berbeda. Misalkan dari keparahan si pasien, kan berarti kan mempengaruhi apakah leukositnya meningkat atau tidak. Karena itu ada hitungannya sendiri untuk farmasi akan menghitung obat tersebut gitu. Pasti akan lebih ekstra gitu. Oke, untuk lama proses penyembuhannya juga pasti berbeda-beda ya? Betul. Untuk pengobatan sih tergantung dari keadaan umum si pasien dan juga keparahannya. Biasanya bisa paling lama itu 8 bulan, bisa 12 bulan juga bisa. Baik, kita akan gali lebih dalam lagi mengenai kanker serviks ini dan juga pengobatan menggunakan metode Ibnu Sina di CMI Bandung. Tapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam bincang kita. Anda kembali bersama kami tentunya dalam bincang kita, masih membahas mengenai sukses lawan kanker serviks dan masih ditemani oleh Dokter Ira dan juga ada Ibu Elis di sini. Dokter, kita lanjutkan perbincangan tadi ya, bahwa ternyata ada sebuah pengobatan yang menjadi solusi lain dari kemoterapi ataupun operasi begitu ya untuk kanker serviks melalui metode Ibnu Sina di CMI Bandung. Nah, untuk tahapan-tahapannya seperti apa sih tahapan pengobatannya, Dok? Untuk tahapan di CMI sendiri, pasien biasanya datang sudah dengan diagnosa pasien. Ya, seperti Ibu Elis tadi ya. Biasanya sudah dengan diagnosa dokter, spesialis, ataupun jika memang belum, kita memang harus ditegakkan dulu diagnosanya, harus diarahkan ke dokter spesialis
terdahulu, kemudian setelah didapatkan diagnosa, maka dilihat hasil pemeriksaan lab. Kita harus lihat, misalkan ternyata hasil pemeriksaan labnya itu sudah terlalu lama, kita perbarui, kita lakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan lab. Nah, dari pemeriksaan lab tersebut, kita lihat keadaan umum si pasien. Jika membaik, maka kita bisa lakukan peracikan obat atau pembuatan obat berdasarkan dari lab tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata keadaan umumnya itu kurang baik, kurang supporting, maka kita harus perbaikan keadaan umum dulu dengan tokoh dirawat ataukah dengan dokter spesialis yang lain. Setelah nanti obatnya diracik, kemudian dikonsumsi atau diminum oleh si pasien tersebut. Nah, kita hanya menggunakan obat saja, diminum saja. Kita tidak dengan radiasi ataupun dibantu dengan lain, itu tidak. Hanya minum obat saja. Hanya minum obat saja. Betul. Dan itu memang disesuaikan dengan kondisi si pasien. Jadi ini bisa dikatakan pasien yang satu dengan pasien yang dua, meskipun sama-sama kanker serviks, itu pasti berbeda ya? Iya, pasti untuk berbeda. obat yang diberikannya. Betul, karena kan kita berbicara DNA. Tiap orang kan memiliki DNA berbeda, terus kemudian kebiasaan berbeda, dari orang tua juga berbeda, pasti berbeda gitu. Oke, nah Ibu Elis, kita kembali lagi ke Bu Elis nih, rasanya gimana setelah menjalani pengobatan di CMI Bandung ini? Apakah ada perbedaannya atau bagaimana, Bu? Ada perbedaannya secara signifikan. Yang tadinya memang terasa ya penderitaannya luar biasa ya. Tapi setelah meminum obat yang diberikan dari CMBG Resetra, secara menurun penyakitnya, sampai sedikit-sedikit terasa nyaman, dan akhirnya terasa seakan tidak ada lagi keluhan gitu. Wow, Hasilnya memang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada CMI yang benar-benar luar biasa, yang tadinya saya selalu menangis gitu ya, Iya. selalu khawatir, tapi alhamdulillah. Apalagi sampai kanker serviks itu kan merupakan salah satu kanker yang mematikan. Ini apalagi Iya, combo begitu ya. Bisa dikatakan ini combo, ada kanker rahim dan juga ada kanker Iya, serviks. Dan iya. stadium 3 berdasarkan diagnosis dari sebelumnya, dari dokter sebelumnya Iya. begitu. Dan ini kan proses penyembuhannya tadi bisa dikatakan bisa 8 bulan. Nah, kalau Ibu sendiri berapa lama proses penyembuhannya? Saya lebih cepat ya. Tuh. Jadi alhamdulillah selama mengikuti istilahnya pola ya, Anjuran, pola polanya. itu saya tidak dalam waktu 8 bulan. Bahkan dalam 1 bulan itu saya udah sembuh gitu ya. Sudah terasa Dikatakan kesembuhannya? sembuh karena setelah dites lagi, Mhm. nah dari hasilnya itu sudah tidak ada sel kankernya. Memang pada dasarnya normal ya, 0 sampai 5 gitu ya. Nah, saya Baik. itu udah tidak langsung 5 ke atas, jadi hasil itu ya normal. Jadi di bawah 5. Oke, kembali lagi ke pilihan terapi dari Ibu. Ini awalnya kan pernah ditawari kemoterapi dan operasi. Kenapa tidak mau waktu itu? Padahal kan yang seperti yang kita ketahui ya, penyembuhan satu-satunya cara waktu itu mungkin yang banyak orang tahu adalah operasi atau enggak kemoterapi begitu, Bu? Saya memang tidak mau dioperasi dan kemoterapi. Saya suka baca-baca artikel gitu ya. Efek sampingnya seperti apa? Di operasi mungkin ada dampaknya, di kemoterapi ada juga dampaknya. Ya ada, menurut saya mah ya ada dampak yang negatifnya. Seperti kalau di operasi itu ya mungkin ke bagian tertentu ya yang dibedah. Sedangkan untuk kanker itu berkembang biak, kan selnya udah kemana-mana. Misalnya berkembang biak walaupun dari sini ya Bisa ke itu bisa ke payudara. atas gitu ya, atau bisa juga ke bawah ke kaki. Itu kan tidak mungkin kalau dioperasi gitu karena udah menjalar gitu ya. Terus kenapa tidak mau di kemoterapi? Sama di kemoterapi juga istilahnya itu ada dampaknya seperti pada rambut ya, menjadi rontok, kemudian lesu, kemudian ke kulit juga terasa kering, ke makan juga kurang nafsu makan itu. Jadi ada efek-efeknya sehingga saya ngerem dulu lah ke masalah yang operasi dan kemoterapi. Saya coba ke CMI tapi alhamdulillah sembuh. Baik. Bagaimana nih Dokter Ira menanggapi yang dirasakan oleh pasien? Apakah bukan hanya Ibu Elis aja, tapi semua pasien mengalami hal yang sama bahwa tidak ada efek samping yang dirasakan ketika menggunakan metode Ibnu Sina ini? Betul. Jadi sejauh ini seperti yang dibilang dengan Ibu Elis ya, pasien-pasien kami dengan mengkonsumsi obat dari CMI sangat nyaman. Dia tidak ada rasa khawatir yang pertama. Karena kan obat dari kami juga selain dari pola hidup juga psikis harus bagus ya. Kalau misalkan psikisnya sudah tidak bagus, keluarga juga tidak supporting, akan lebih sulit
kulit sebenarnya ya. Terus kemudian kalau untuk efek samping yang untuk medisnya, memang pasien akan berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang memang ambang nyeri atau rasa nyerinya itu berbeda. Kalau mungkin ibu tidak ada rasa nyeri ya alhamdulillah, berarti memang ibu bagus untuk daya tahan tubuhnya. Kemudian kalau beberapa pasien memang ada beberapa yang mengeluhkan nyeri. Nah, kenapa kok pasien ini ada sedikit nyeri? Karena ketika pemutusan sel kanker itulah yang membuat si pasien itu nyeri. Karena sel kanker ini kan kalau diputus itu kan juga sel dia juga. Jadi otomatis pas dipisah dia pasti akan ada nyeri. Yang nyerinya pun bisa diobatin dengan obat-obat anti nyeri yang diberikan oleh dokter. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi selama ini persentase kesembuhan cukup tinggi ya di cukup CMI tinggi. Bandung? Kalau berdasarkan dari data di CMI sendiri, pasien dari tahun 2008 itu 80% mengalami perbaikan dan kesembuhan. Itu banyak yang dirawat atau hanya pengobatan rawat jalan aja nih, Dok? Pengobatan rawat jalan saja. Sejauh ini rawat jalan, betul. Berarti ini tidak perlu datang ke CMI, kalau yang di luar kota juga bisa berkonsultasi ya, Dok, bisa, ya? Iya. Karena kami juga ada dokter-dokter mitra yang lain di luar Pulau Jawa gitu. Jadi bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis manapun. Kemudian setelah didiagnosa baru nanti berkonsultasi dengan kami. Seperti Berarti itu. terkoneksi di seluruh Indonesia Betul begitu sekali. Dan akhirnya bisa disalurkan obat dari metode Ibnu Sina di CMI Bandung ini. Nah, Ibu, ini kan Ibu bisa dikatakan sebagai survival ya Bu ya, yang sudah sembuh dari kanker serviks, bahkan rahim juga. Mungkin bisa diberikan tips dan juga semangat untuk teman-teman atau saudara dimanapun Anda berada yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti Ibu. Iya, memang pada dasarnya saya ingin memberikan support ya, semangat kepada pasien-pasien yang menderita kanker ya, khususnya kanker serviks yang pernah saya alami. Jadi jangan patah semangat, masih ada solusi. Solusinya itu tidak harus dioperasi atau di kemoterapi. Semangat saja datang ke klinik CMI GR Setra ya, di situ insya Allah dengan pengobatan yang sangat berkualitas. Kalau masalah harga tidak harus dipertanyakan ya. Yang penting kualitas dan semangat untuk sehat kembali. Jadi sekali lagi jangan sampai putus asa kepada penderita kanker, tetap semangat, tetap berjuang ya, berjuang untuk kesembuhannya. Amin. Ketika semangat berjuang itu tetap ada, berarti pasti akan selalu menemukan jalan ya Bu, seperti Ibu Elis ini menemukan percaya, harus CMI yakin. Bandung. Baik, Tidak harus ada yakin penyakit kalau tidak ada obatnya ya. Betul. Pasti ada Betul obatnya. sekali, ada obatnya. Ya, semakin menarik saya perbincangan kita, dan tentunya untuk Anda saudara yang ingin mengetahui lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai metode pengobatan dari Dr. Ibnu Sina, kita akan ulik lebih dalam. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam bincang kita, dan seperti janji saya untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai metode Dr. Ibnu Sina di CMI Bandung dalam pengobatan kanker serviks, silakan langsung saja lihat tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital.
CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanon Fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun, pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konon karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnu Sina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker, sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Jadi setelah diagnosa tegak ya, setelah pemeriksaan laboratorium, kita juga harus tahu tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan golongan darahnya. Karena dari situlah dasarnya tim farmasi kita bisa meracik obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Formula Ibnu Sina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit kanker. Saya merasa sangat nyaman sekali berobat ke klinik CMI ini. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, saya sudah sehat dari penyakit kanker ini. Terima kasih untuk semua tim medis dari klinik CMI. Saya yakin formula Ibnu Sina yang dimiliki klinik CMI ini bisa memberi manfaat yang sangat besar dalam dunia medis saat ini.
Perkenalkan, nama saya Dr. Patriko, spesialis bedah. Saat ini saya telah bergabung di klinik utama CMI, klinik yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer. Pengobatan terintegrasi di klinik utama CMI telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014. Pada dasarnya, pada pasien kanker ada berbagai macam pilihan terapi, yaitu terapi pembedahan dan non-pembedahan. Pada pasien-pasien kanker yang tidak bisa dilakukan pembedahan, pengobatan terintegrasi komplementer bisa menjadi pilihan yang tepat karena masih di bawah pengawasan dokter. Karena ilmu kedokteran terus berkembang, sehingga apabila ada ilmu yang bisa memberikan pengobatan lebih baik, alangkah baiknya kita tetap menjunjung ilmu tersebut. Bagi sahabat CMI yang membutuhkan konsultasi, bisa datang langsung ke klinik utama CMI. Saya Dr. Patriko, mohon undur diri. Terima kasih. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, setelah menyaksikan tayangan tadi, kita semakin mengenal ya metode Ibnu Sina yang dilakukan di CMI Bandung. Mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, silakan dokter tips agar kita bisa melakukan pencegahan untuk kanker serviks. Terima kasih Mbak Widi. Jadi untuk masyarakat di Indonesia, terutama untuk wanita yang sekarang ini mungkin lagi usia masa produktif ya, usia 16 sampai 45 tahun, itu rajin-rajin untuk melakukan screening ya. Screening itu untuk screening khususnya pada kanker serviks, yaitu pap smear. Itu bisa dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, kalau usia 45 tahun ke atas itu bisa dilakukan itu 5 tahun sekali, seperti itu Mbak. Gitu. Baik, jadi harus rajin-rajin ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Baiklah, Ibu Elis dan juga Dokter Ira, 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Dan sebelum pamit, saya juga selalu ingatkan, tidak bosan saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.